Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar mengelola warisan. Nah, langkah apa yang sebaiknya kita ambil di saat kita mendapatkan warisan agar jumlahnya paling tidak bisa semakin besar untuk anak cucu kita. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Putut Endro Nanawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit ini dari Bapak Bambang di Bogor. Beliau baru saja dapat warisan sebesar 300 juta rupiah. Wah, lumayan ini. Bagaimana supaya warisannya, beliau inginnya ini bisa berkembang, bisa diwariskan juga ke anak cucunya. Kiatnya bagaimana? Oke, jadi kalau lihat dari sini, ini buat Pak Bambang yang di Bogor dapat warisan ini benar sebetulnya suatu berkah gitu ya. Tapi juga dari sini kita sebenarnya bisa sama-sama belajar bahwa beliau ini mendapatkan warisan. Pelajaran yang bisa diambil nanti buat kita semua adalah bagaimana menurunkan warisan, sifat warisan ini nggak cuma ke kita, tapi juga ke anak kita atau malah sampai cucu kita. Nah, karena ini memang untuk jangka panjang, kita juga harus berpikir bagaimana kita istilahnya ini menurunkan lagi nih warisan ini ke generasi berikutnya. Otomatis jangka waktu investasinya akan lebih panjang. Nah, karena memang dari jangka waktu investasi yang lebih panjang ini rasanya kita sebagai investor atau Pak Bambang dalam hal ini bisa mengambil instrumen investasi yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi misalnya reksadana saham, itu juga bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk nanti digunakan hasilnya ke anak cucunya. Karena sebetulnya dengan berinvestasi di pasar saham itu jangan diartikan hanya membeli dan sudah, reksadana sudah, tapi juga harus dipikir bahwa ini adalah memberikan satu bisnis loh. Kita meneruskan bisnisnya kita Pak Bambang ke anaknya loh. Kenapa kok reksadana saham? Karena sebetulnya kalau dilihat dari agak jauh sebagai investor, reksadana saham itu berinvestasi di pasar modal. Jadi sebetulnya secara tidak langsung pemegang reksadana saham itu juga memiliki saham-saham yang ada di dalam portfolionya reksadana. Oke, tapi apa tidak beresiko ini Pak Putut meletakkan semua warisannya ini ke reksadana saham? Sebaiknya bagaimana? Nah, untuk mengurangi resiko ini kalau saya pikir kita sebagai investor jangan menghindari resiko tersebut, tapi justru harus bagaimana kiatnya mengatasi. Pertama yang dilakukan adalah mengenal. Iya betul reksadana saham atau pasar modal itu mempunyai resiko. Tapi kembali lagi sesuai dengan sifatnya tadi karena memang tujuannya untuk jangka panjang, resiko berinvestasi di pasar modal itu bisa dikurangi dengan mempunyai jangka waktu investasi yang lebih panjang. Ini yang satu. Yang kedua juga yang perlu dipikir di sini adalah pemilihan siapa yang akan jadi manajer investasinya. Karena jangan sampai kita sebagai investor itu hanya semata-mata berinvestasi mengandalkan tingkat keuntungan atau return. Return yang tinggi di investasi selalu identik dengan resiko yang tinggi juga. Nah ini yang harus disesuaikan nanti buat mengelola investasi tadi. Barangkali bisa diberikan tips barangkali ke Pak Bambang juga ini porsi komposisi investasi yang ideal ini untuk setelah ia menerima warisan ya, kemana saja? Yang otomatis kembali lagi harus dilihat berapa dari tadi bagian tadi yang akan disisihkan untuk anak cucunya dia. Itu yang pertama. Karena jangan sampai semua diinvestasikan tapi untuk kebutuhan sehari-harinya nggak bisa dicukupi, nggak bisa. Jadi kita juga harus realistis, harus dipikir kalau memang ada bagian yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu juga harus disisihkan. Sementara yang lain harusnya disiplin digunakan untuk jangka panjang, untuk keperluan anak cucunya, itu bisa dialokasikan ke tempat lain. Dan kalau ini akan ke tempat lain kan setelah untuk kebutuhan Pak Bambang sendiri, itu juga saya pikir karena ini untuk buat anak sampai malah cucunya, reksadana saham rasanya cocok sekali untuk diinvestasikan di sana. Dan sebetulnya balik lagi sifat dari reksadana sendiri, jangan terus mikir ini uang udah dipakai diem lama, enggak. Dia juga reksadana itu juga memberikan likuiditas kok. Jadi kalau sewaktu-waktu Pak Bambang butuh pun, Pak Bambang juga masih tetap bisa melikuidasi untuk menikmati hasil investasinya seperti itu. Oke, tapi tentunya diharapkan ini dana warisannya bisa semakin besar untuk cucunya hingga ya. Baik, terima kasih Pak Putut atas informasinya. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh